Jalan-Jalan Hayu, balik lagi nih sama Hayu di Jalan-Jalan Hayu. Gimana kabarnya sekarang? Pasti sehat-sehat kan, walaupun masih di masa pandemi. Nah, sekarang Hayu mau ajak kalian jalan-jalan, kasih tahu gimana sih proses membuat batik ya kan, karena batik itu warisan budaya yang cukup lama gitu, ada di berbagai daerah, salah satunya ada di Jogja, Solo, Cirebon, banyak banget kan. Nah, di pertengahan kota yang ada di daerah Jakarta nih, tepatnya ada di daerah Menteng Dalam, Tebet, daerah Jakarta Selatan, ini ada rumah produksi batik, yaitu Rumah Batik Palbatu. Karena Hayu penasaran banget gimana sih proses membuat batik itu seperti apa dan bahannya menggunakan apa saja. Dan di dalam rumah batik ini akan ada apa aja, ikuti terus Jalan-Jalan Hayu. Let's go! Nah, sekarang Hayu udah ada di dalam rumah batik Palbatunya. Tapi nggak cukup di sini nih, Hayu lihat-lihat saja. Hayu mau tanya-tanya juga sama salah satu pendirinya ya, yaitu Pak Hari. Kita langsung aja tanyain. Let's go! Nah, sekarang Hayu udah ada bersama dengan Bapak Hari. Bapak Hari juga salah satu pendiri Rumah Batik Palbatu ini. Kita langsung tanya-tanya saja. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah ya, baik. Keadaannya di sini seperti apa nih Pak? Alhamdulillah, semenjak PPKM sudah mulai turun ya, levelnya kami terus mengejar produksi dari batik. Oke, Bapak boleh cerita nggak sih Pak, ini saya tadi pertama lihat itu udah disajikan dengan produksi batik ya, lagi anak-anak lagi membuat batik ya Pak ya. Boleh cerita nggak sih Pak awal mulanya nih berdirinya Batik Palbatu ini seperti apa? Iya, oke. Awalnya sih kami nggak nyebutnya Rumah Batik Palbatu ya. Awalnya 2011 kami dengan teman-teman maupun warga atau tokoh masyarakat atau penggerak warga lingkungan kami ingin menghadirkan namanya Kampung Batik Palbatu. Dalam perjalanannya ternyata tidak mudah, karena kami jujur saja tidak sanggup kalau bergerak sendiri. Walaupun komunitas kami berusaha mengangkat nama baik lingkungan, yaitu ingin melestarikan batik, ingin juga membantu lingkungan yaitu pemberdayaan, ternyata animonya banyak yang ingin belajar ya. Tapi untuk menjadi besar itu menjadi kampung batik yang benar-benar kita harapkan, yaitu banyak lingkungan yang rumah-rumahnya nanti seperti di sini, itu ternyata nggak mudah. Nah, itu yang makanya kami berjuang sedemikian rupa supaya warga Palbatu yang tadinya tidak bisa membatik satupun, termasuk saya waktu itu, belajar. Kami undanglah para pembatik untuk ada atau hadir di Kampung Batik Palbatu. Sedangkan Rumah Batik Palbatunya, akhirnya kami bisa tempatkan rumah ini di tahun 2013, pas Hari Batik Nasional, yaitu 2 Oktober. Jadi 2013 lah, dan perjalanan itulah kami coba mengajak lingkungan kami maupun di luar lingkungan untuk mengenal proses batik. Sebetulnya mengarahnya kepada hal itu ya. Goalsnya adalah wisata edukasi batik. Iya, itu sih. di Palbatu ini? Betul, di Palbatunya. Selain Bapak sendiri ada lagi Mbak yang mengelola rumah batik ini? Iya, jadi kalau di sini nih bukan bentuknya perusahaan ya, atau bukan bentuknya kantor, tapi lebih kepada rumah batik yang lebih mengajak siapapun yang mencintai batik terutama untuk bisa mengenal proses membatik. Jadi teman-teman founder maupun sukarelawan ya, banyak sekali ibu-ibu di sini dan teman-teman muda yang memang mau membantu kami bagian daripada ikut melestarikan. Nah, di Rumah Batik Palbatu inilah yang memang kita utamakan adalah tentang edukasi proses batik. Kenapa? Karena memang kekhawatiran saya waktu di awal ingin mendirikan kampung batik, banyak sekali warga Jakarta termasuk saya yang tinggal di Jakarta ingin mencari batik Betawi atau batik Jakarta, itu nggak ada. Dari sisi kainnya ada, tapi pengrajinnya nggak ada. Pembatiknya nggak ada. Nah, ini yang makanya kenapa sih kampung batik atau sekarang disebut Rumah Batik Palbatu menghadirkan, ya ingin melahirkan pembatik yang ada di Jakarta, terutama anak-anak muda ya. Pembedanya dari rumah batik yang lain adalah kita mengutamakan batik dari sisi prosesnya. Karena
Mbak Hayu, sedikit saya sampaikan ya, bahwa batik itu tentang proses. Bahwa kain-kain yang dibuat dengan proses membatik, yaitu dengan menggunakan canting tulis atau canting cat, dan alat perintangnya atau bahan baku perintangnya adalah malam, itu namanya batik. Bukan kainnya ya, tapi proses hasil dari membuat batik itu kan baru disebut kain batik. Jadi kalau Mbak Hayu beli baju atau kain, kalau tidak pakai proses membatik, ya bukan batik, tapi kain motif batik. Yang banyak sekarang disebut kain printing ya, batik printing. Seperti itu sih Mbak Hayu. Nah, tadi Bapak sebutin juga edukasi. Edukasinya seperti apa sih Pak? Nah iya, jadi tamu-tamu saya atau siapapun, sahabat-sahabat saya ataupun di luar sana yang mencintai batik, ingin belajar atau mengetahui proses membatik, kami buka pintu setiap hari ya. Dari Senin sampai Minggu, dari jam 10 sampai jam 4 sore, mereka kami persilakan untuk belajar membatik. Kami siapkan teman-teman sini, ada ibu-ibu dan teman-teman muda yang ingin mendampingi, kami izinkan juga untuk mendampingi untuk belajar mengenai proses membatik. Dari membuat pola, mewarnai, menyanting dan pewarna sampai penguncian warna, dan akhirnya melorot ya kami berikan proses seperti itu. Seperti itu edukasinya ya, jadi belajar dari awal, dari kita memilih kainnya, membikin pola, mewarnai, sampai jadi. Ya, seperti itu. Menurut Bapak sendiri nih, batik buat Bapak itu seperti apa sih? Secara pribadi ya? Iya. Buat saya batik adalah tentang kehidupan ya. Batik itu mengenai nilai-nilai. Jadi setiap saya yang menekuni batik hampir 10 tahun lebih ini, merasa bahwa batik adalah suatu hal yang harus saya berikan sesuatu kepada orang lain lagi. Artinya bahwa batik itu bisa nggak ada punya nilai manfaat. Batik bukan hanya sekedar kain atau yang kita kenakan atau kita banggakan sebagai warisan. Tapi batik bisa nggak menciptakan satu hal baru dari sisi kehidupan ya terutama. Makanya kalau saya bilang batik itu tentang bagaimana saya bisa berbagi, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, ada nilai manfaat. Bahkan saya senang sekali kalau bisa berbagi sama anak muda, bercerita, apa sih batik itu? Batik itu bukan cuma tentang motif gitu. Di balik siapa yang membuat itu juga saya sedang membatik. Kalau saya bisa menciptakan satu saja pembatik, buat saya kebanggaan. Berarti akan lahir lagi satu orang yang akan menjaga warisan kita. Kalau ada satu, dua, dan sahir yang menular sampai banyak, buat saya adalah warisan yang akan terjaga. Dan saya nyaman. Makanya saya kalau punya tagline, menjumpai Tuhan lewat batik, ya mudah-mudahan ya saya bertemu dengan Tuhan, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini jadi amal ibadah juga. Seperti itu sih. Bapak, mungkin kita langsung lihat prosesnya kali ya. Boleh, silakan. Udah nggak sabar soalnya ceritanya panjang dan seru banget kayaknya. Mbak Hayu ya boleh nyoba nanti. Oke. Nah, pemirsa Jalan-Jalan Hayu, sekarang kita mau lihat nih gimana caranya bikin batik gitu kan, biar pemirsa Jalan-Jalan Hayu pun mungkin bisa tahu seperti apa. Oke? Ikuti terus Jalan-Jalan Hayu. Let's go! Balik lagi dong sama Hayu. Kalau tadi udah dikasih tahu oleh Pak Hari soal batik itu seperti apa, sekarang Hayu mau ajak kalian lihat-lihat nih bagaimana proses pembuatan batik ya. Langsung aja, let's go! Nah, sekarang Hayu lagi ada di depan, ini di depan teras ya tepatnya. Di sini itu tempat proses pembuatan batiknya. Tapi Hayu mau tanya-tanya lagi sama Bapak Hari, soalnya Hayu nggak tahu nih gimana sih cara proses membuat batik yang bagus itu. Bapak, boleh cerita dikit nggak sih Pak, gimana proses awal sampai menjadi batik yang bagus banget? Ya, untuk jadi batik, yang penting batiknya dengan proses yang benar ya. Artinya benar tuh ya menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan, dan ada alatnya yaitu perekatan malamnya menggunakan canting. Tapi dalam bentuk ini saya menggunakan dua alat, yaitu canting tulis untuk bikin garis-garisnya, dan ada gunakan kuas atau untuk pakai beras untuk merekatkan malamnya, dan ada biasan pecahan untuk menggerakkan supaya tampilannya seperti bergerak. Nah, batik ini yang saya sebut mungkin tadi yaitu kontemporer ya. Artinya dikerjakan dengan waktu yang tidak terlalu panjang,
tapi dalam bentuk tampilan yang berbeda. Kalau biasanya kan mungkin kita bisa gunakan motif kawung atau parang. Nah, kalau saya lebih ke bebas dulu supaya balik lagi anak-anak muda ini juga bisa menerapkan nggak pada saat memproduksi. Seperti itu sih. Oke. Nah, kalau prosesnya sendiri nih Pak, batik kontemporer ini biasanya berapa hari? Kalau yang untuk ini tadi kita mulai agaknya jam siang ya. Ya, jadi siang berarti ini kalau udah hampir 2-3 jam lah hanya mungkin ya, mudah-mudahan ini satu hari ini selesai. Satu hari biasanya. Kalau yang batik yang lainnya nih, selain kontemporer? Yang lainnya bisa 1 minggu. 1 minggu? Ya, untuk batik tulis ya. Batik yang tulis? Rata-rata mulai dari 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ya, tergantung tingkat kesulitannya. Oke, tapi yang lebih lama mungkin batik tulis ya? Iya, Pak? kalau ini makanya saya menggabungkan unsur kuas atau tali canting tulisnya tidak terlalu banyak, tapi dari sisi proses membuat batiknya sudah seperti layaknya membuat batik. Oke, kalau prosesnya nih Pak dari awal kita harus nyiapin bahan yang memang semisal mau bikin batik ditulis, itu bahannya mau kita siapin itu seperti apa? Iya, kalau bahan batik kebanyakan pakai serat alam ya, benang dari kapas atau dari sutra. Nah, untuk yang ini kita pakai yang dari katun ya, namanya kapas ya, jenis katun. Kenapa katun 100%? Karena tujuannya supaya mudah atau menyerap warna dengan baik. Kalau yang DM polyesternya tuh kadang-kadang warna nggak mau merekat. Dan kalau kena air panas pada saat nanti kita proses melorot namanya, melepaskan malam, itu mempengaruhi karakter kainnya. Ada yang kerut, ada yang kesut, ada malah nggak bisa digunakan. Sayang sekali begitu. Tapi kalau memang bahan batik, maksudnya bahan kainnya apa saja pun tetap aman ya Pak dengan cara yang seperti ini, mau cetak, mau bikin ukiran apapun kayak gini? Bisa, karena yang penting benang itu kan untuk memproses motifnya itu kan fleksibel ya, selama benang atau kainnya menggunakan serat alam. Prosesnya nih Pak, yang pertama-tama kan ya pasti kita nyiapin kain dong. Iya. Nah setelah itu apa tuh Pak? Kita punya motif atau pola, bisa digambar lewat jiplak, bisa juga lewat langsung digambar. Kalau tadi saya langsung nyanting, ya balik lagi kemampuan setiap orang beda-beda. Tapi kalaupun nggak bisa gambar, gimana caranya? Ya bisa dengan menjiplak. Jadi kain di meja ya, pastinya kainnya di bawahnya tuh ada motif, tinggal jiplak pakai pensil. Nah itu tinggal terusin nanti dengan menggunakan canting tulis seperti itu. Berarti yang paling utama itu bikin pola, kalau memang udah punya polanya ya Pak ya. Terus mewarnai. Mewarnai, nah ini seperti ini sekarang mau proses mewarnai. Oh ini tapi proses. Setelah nyanting ya. Iya. Selesai menyanting baru ada proses pewarnaan. Nah ini proses sudah merekatkan malam atau nyanting, beres baru kita pewarnaan. Dan ini tekniknya teknik colet. Kalau biasanya kita lihat teknik celup ya. Jadi ada bak warna, celup. Nah kami karena di Jakarta saya menerapkannya dengan teknik colet atau kuas. Oh, berarti ada 2 teknik ya Pak buat ngewarnain, antara dicelup, teknik celup, sama teknik poles. Colet. Oke. Ini lagi teknik kuas poles. ya, dicolet. Nah, itu kombinasi, bisa aja dicolet dulu atau dicelup dulu baru dicolet. Kalau beda teknik kayak gitu, pengaruh ke warna nggak sih Pak? Maksudnya lebih kuat yang mana gitu? Tahan Sama-sama kuat, yang penting pada saat penguncian warnanya sangat-sangat bagus. Dari sisi penggunaan penguncian warnanya. Oke, berarti setelah dikuas, diwarnain, terus baru dikunci. Iya, setelah dikunci itu? Penguncian atau visasi baru selesai, baru kita siap untuk proses pelepasan malam atau kita sebutnya lorot. Dengan cara? Cara direbus. Jadi kita masukkan ke air yang sudah mendidih, kain ini, dan tujuannya adalah melepaskan lilin. Jadi kalaupun lilin nanti lepas atau hilang seperti ini. Ini bekas lilin tadi. Oh, yang warna putih-putih ini? Iya, karena kan dia ketutup lilin. Sebenarnya warna kain aslinya seperti itu. Tapi kalau kainnya warnanya sudah dirubah dulu, boleh aja. Nanti hasilnya bukan warna putih, tapi warna yang memang sudah kita gunakan. Oke, berarti bebas ya Pak? Iya. Enak ya membatik kontemporer. Iya, lebih cepat. Iya. Lebih cepat, lebih praktis buat anak-anak juga, teman-teman muda nih pertama ya, lebih bisa cepat mempelajari dan bisa langsung berkreasi kan. Bicara lagi nih Pak, katanya di sini tuh ada tempat khusus juga untuk para difabel itu Pak. Kenapa tuh Pak? Mungkin ada misi apa gitu di sini? Ya, betul. Tadi saya bilang bahwa saya dari batik buat saya adalah sesuatu yang harus bermanfaat. Dari batik saya harus bisa berbagi. Nah, salah satunya saya ingin berbagi kepada teman-teman kita, yaitu teman-teman istimewa, teman-teman difabel yang memang ternyata untuk saat ini sulit mencari pekerjaan. Dengan mengenal proses batik, menambah skill buat dia. Dan dia bisa dianggap punya kemampuan yang dia paling tidak disetarakan oleh kita semua. Bahwa dia juga nggak kalah hebat dari sisi bahwa teman berkebutuhan khusus tidak bisa berbuat, bisa. Mereka juga bisa berkarya. Nah, itu yang mau saya sampaikan di sini adalah
lihat aja karya mereka nggak kalah bagus kok dibanding teman-teman yang lain. Oke, wah seru banget ya, hebat. Tiap hari berarti seperti ini ya Pak produksi. Tapi lebih banyaknya mungkin produksi kontemporer ya Pak ya? Lebih banyak bukan berarti tidak ada yang lainnya? klasik ya, Oke, tapi artinya saya karena memang ingin memperkenalkan batik ke banyak anak muda. Oke. Pasaran saya anak muda supaya juga membedakan juga karakter batik yang ada di Pulau Batu dengan yang ada di tempat-tempat lain. Itu salah satu cara saya adalah memperkenalkan dengan batik kontemporer. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Sudah diajak jalan-jalan nih keliling, caranya bikin batik seperti apa. Iya, iya. Mungkin di dalam juga Hayu melihat beberapa batik yang jadikan apa ya, Outer. baju Iya, atau modern jaket, iya, sekarang. Anak muda sekali loh Pak. Iya, betul. Biasanya anak muda kan pakai outer, Iya. pakai jaket, kaos doang gitu Ya kan. betul. Nah, begitu tuh teman-teman. Jadi kalian kalau mau membuat batik, yang pertama pasti siapin kainnya dulu. Setelah itu mungkin kalian punya konsep untuk membuat pola ya. Kalau memang udah punya polanya sendiri, kalian bisa buat terlebih dahulu. Setelah itu diwarnain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah diwarnain selesai, itu teknik penguncian. Jadi supaya warna itu nggak cepat pudar, nah itu dikasih teknik penguncian tersebut. Itu kayak ada bahas sesuatu seperti biar si warna dalam kain itu nggak cepat pudar. Nah, setelah penguncian, itu teknik ngelorot. Artinya itu kayak ngegodok kainnya dalam panci supaya lilin yang kita bikin pola tersebut itu luntur, tapi warnanya nggak bakal luntur. Nah, dan jadi seperti ini contohnya ya. Yang warna putih ini dia berasal dari lilinnya sendiri, dan warna dasarnya adalah warna hitam. Yang Hayu lihat di sini, mereka itu lagi bikin warna coklat sama warna hitam. Polanya udah ada sendiri. Nah, batik yang ada di samping Hayu juga ini disebut batik kontemporer karena memang pembuatannya sesuai dengan idenya masing-masing, terus tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya, mungkin 1-2 hari saja pembuatannya. Karena zaman semakin maju dengan ide yang tidak terbatas di setiap orang, Rumah Batik Pulau Batu ini membuka ide pembuatan batik dengan menggunakan pola kontemporer. Tentunya pola kontemporer yang pembuatannya bisa juga dipadu dengan cara canting atau tulis dan bisa juga menggunakan cap batik. Oh iya, ngomongin soal motif batik nih, ada berbagai macam bentuk motif batik loh. Ada motif batik megamendung, motif batik lasem, motif batik parang, dan masih banyak lainnya. Kalau kalian lebih suka pakai batik motif apa nih? Jangan kemana-mana dulu ya, tetap saksikan terus Jalan-Jalan Hayu. Yuhu, masih di Jalan-Jalan Hayu. Nah, sekarang Hayu mau ngerasain sendiri nih gimana rasanya ngebatik di atas kain putih yang bersih digores dengan lilin panas. Langsung aja yuk, let's go. Nah, batik itu udah lama banget ya dikenalnya. Dulunya batik itu mempunyai polanya sendiri yang biasanya itu menyesuaikan keadaan. Jadi kayak dia ngebatik tapi menggambarkan suasana yang ada di daerah tersebut. Nah, biasanya kita temui batik-batik itu ada yang ada dari Solo, Cirebon, terus mana lagi ya? Masih banyak sepertinya. Cuman aku mau coba ini, gimana caranya ngebatik cetak. Boleh ya Mas ya?
Ditekan dulu. Ada di sini. Oh, kayak gini ya. Iya. Supaya tidak melebar kemana-mana ya. Terus Di mana aja? aku sini ya. Iya. Oke. Sudah kan? Tara. Tuh, topengnya cantik ya. Satu lagi. Satu lagi, oke. Oke, yang Oh, yang ini sebelah sini. Kenapa harus bergantian, Mas? kan ini ada yang cowok sama yang cewek. Yang dagunya rada tumpul gini. Oke. Cowok yang cewek. Oh, beda ya bentukannya. Oke deh, kita buat yang versi ceweknya ya. Iya, itu cewek. Nih. Sini ya. Iya. Nah, seperti yang dikatakan sama Pak Hari, ini cara pembuatannya masih menggunakan malam atau lilin ya, yang dilelehkan. Bentuknya seperti ini. Tuh, panas. Karena di goreng pakai api, lalu seperti ini. Kita cobain lagi. Ini yang di sini. Oke. Ini biasanya warna dasarnya seperti apa nih? Biasanya kalau Mas Luis bikin. Kalau nggak hitam hijau, biru dongker. Kalau nggak hitam, biru dongker. Gimana? Seneng nggak sih Mas ngebatik? Seru sih. Bebas ide. Ya, kayak nggak ada tekanan. Kayak biasanya kan kalau orang-orang biasa yang awam ngeliat batik di TV itu kayak ngebosenin, yang bikin orang-orang tua. Dan setelah saya coba kayak enak gitu, seru. Malah nggak ngilangin stres gitu. Oke. Karena mungkin idenya bisa Iya, dituangkan. bisa dituangkan di batik-batik ini. Emang Iya. suka juga ngegambar batik seperti ini? Atau Kalau- punya basic gambar? Iya sih, kalau gambar nggak, paling kayak ngelihat gambar lebih seneng aja, kayak menikmati penikmat Oke. gambar gitu. Oke, berarti penikmat seni gambar ya. Oke Mas Luis, makasih ya. Nah, itu pemirsa Jalan-Jalan Hayu. Hayu udah keliling ke tempat pal batu batik ya. Di sini Hayu bisa ngeliat caranya gimana bikin batik cetak seperti ini, batik tulis yang menggunakan cantung gitu ya. Terus prosesnya seperti apa, Hayu udah tahu semua. Sekarang Hayu izin pamit dulu nih ke pemirsa Jalan-Jalan Hayu. Jangan lupa saksikan terus Jalan-Jalan Hayu setiap hari Jumat jam 12 di Nusantara TV. Dan jangan lupa subscribe Jalan-Jalan Hayu. Instagramnya juga ya, biar tahu Hayu kemana aja. Oke, let's go, bye-bye! NTV Sahabat Kita.